Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita memulai ibadah kita hari ini dengan mengagungkan nama Tuhan, dengan membacakan Mazmur 100 secara berbalasan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Umat Tuhan, marilah kita dasari kebaktian ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Umat yang dikasihi Tuhan, pada minggu ini bukan minggu kelima, tapi kita melakukan ibadah gabungan atau yang sekarang dikenal dengan ibadah intergenerasional. Ada anak-anak sekolah minggu, remaja pemuda, orang tua, dan juga opa-oma yang beribadah bersama. Ibadah intergenerasional ini kita lakukan karena pada hari ini kita hendak merayakan Hari Anak Nasional. Tetapi tidak hanya Hari Anak Nasional. Pada hari ini kita juga merayakan HUT BPK Penabur yang ke-71. Mengapa HUT BPK Penabur juga kita rayakan? Karena BPK Penabur adalah bagian dari GKI. BPK Penabur dirintis dan didirikan oleh GKI. Melalui dua peristiwa yang ingin kita rayakan hari ini, kita mau bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk bisa melayani anak-anak, baik melalui komisi-komisi yang ada, baik itu di dalam gereja, maupun bersama dengan BPK Penabur. Tema ibadah yang akan kita renungkan pada hari ini adalah berani berubah, berbagi, dan berdampak bagi sesama. Ajakan ini disampaikan kepada setiap kita selaku pribadi, agar kita tetap terang di tengah krisis akibat wabah COVID-19. Ajakan ini juga disampaikan kepada kita sebagai gereja, agar tetap menjadi tubuh Kristus yang saling memulihkan. Melalui ibadah ini, marilah kita memohon tuntunan Tuhan, agar kita bisa berdampak bagi sesama dan memuliakan nama Bapa di sorga, sebagaimana ditulis dalam Efesus 3 ayat yang ke-21. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat
dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, berbagi dan berdampak bagi sesama seringkali sulit untuk mempraktekannya. Terkadang kita hidup dalam ego kita. Kita lebih takut kekurangan atau kehilangan ketika kita berbagi dengan sesama kita. Berani berubah berarti berani untuk mengalami pembaruan hidup. Perjumpaan dengan Allah Sang Sumber Kasih memampukan kita membarui hidup, sehingga kita memiliki kerelaan berbagi dengan sesama. Oleh sebab itu, mari kita datang ke hadapan Allah. Kita memohon ampunan atas segala dosa dan keegoisan kita, agar kita mengalami pembaruan hidup. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami datang ke hadapan-Mu membawa doa pengakuan dosa kami. Kami mau mengakui kami sering sulit berbagi. Jangankan berbagi dengan teman kami yang membutuhkan bantuan, berbagi dengan kakak dan adik saja kami seringkali tidak mau. Untuk itu, maafkan kami Tuhan. Kiranya Tuhan juga menyertai kami, agar kami bisa belajar berbagi dengan lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Allah Bapa yang Maha Baik, kami datang ke hadapan-Mu, membawa penyesalan dan kegagalan kami. Sebagai orang tua, kami sering gagal menjadi teladan bagi anak-anak kami. Kami gagal mengajarkan mereka untuk berbagi dan menjadi berkat bagi sesama. Kami sering gagal karena kami juga bergumul untuk berbagi dan menjadi berkat bagi sesama. Kami masih sering ragu berbagi karena kami takut kami akan kekurangan. Padahal berkat yang kami terima dari-Mu sungguh amat besar. Untuk itu Bapa, ampunilah dosa-dosa keegoisan kami. Baharuilah kami untuk menjadi saksi-Mu yang berani berbagi dan menjadi teladan bagi anak-anak kami. Kami memohon pertolongan dan kasih sayang-Mu ya Tuhan. Amin. Bagi setiap kita yang telah datang kepada Tuhan dengan menyesal dan sungguh-sungguh mengakui dosa kita, serta memohon pengampunan dari Yesus Kristus, dengarlah berita anugerah bagi kita semua menurut Yohanes 3 ayat 16 dan 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Di dalam Kristus, engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut
Minta bagi kakiku terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu minta bagi kakiku terang bagi jalanku. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Sorgawi, Tuhan Allah kami yang hidup, nyatakanlah isi hati-Mu kepada kami anak-anak-Mu. Kristus Sang Firman hidup bersabdalah. Roh Kudus terangilah hati dan pikiran kami. Kiranya ucapan mulut hamba-Mu dan penenungan hati kami semua berkenan kepadamu, ya Tuhan Allah, gunung batu dan penebus kami yang hidup. Amin. Pembacaan kitab suci hari ini terambil dari kitab Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15. Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka hendaki. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bako penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Tetapi Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, serta memeliharanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya!
Bapak Ibu Saudara sekalian, sudah setahun lebih kita ada di dalam situasi pandemi di Indonesia. Pemerintah baru saja memperpanjang PPKM. Situasi ini bukan situasi yang mudah. Bapak Presiden sendiri mengatakan PPKM ini terpaksa diambil, walaupun ini amat sangat berat, tetapi terpaksa diambil karena kita mau tidak mau harus membatasi mobilitas warga supaya virus ini tidak semakin menyebar. Tetapi di sisi lain, roda perekonomian harus terus berputar. Ini dilema sekali Bapak Ibu Saudara sekalian. Memang kesehatan itu nomor satu, tetapi ada di antara kita yang kalau kita nggak keluar rumah, kita tidak bekerja dari luar rumah, kita nggak bisa makan. Kalau kita nggak makan berhari-hari, gimana kita bisa sehat? Tentu kita mengapresiasi pemerintah yang menyalurkan bantuan sosial untuk kita yang membutuhkan. Tetapi seringkali ini pun tidak cukup Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kalau anak saya sakit? Bagaimana dengan biaya sekolah? Biaya ini dan itu. Ini situasi yang sangat complicated sekali Bapak Ibu Saudara. Belum lagi situasi kita kekurangan dokter. Menkes mengatakan beberapa waktu yang lalu, untuk menghadapi pandemi ini, kita ini kekurangan 3.000 dokter. Bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, 3.000 dokter. Bagaimana kita bisa menghasilkan 3.000 dokter dalam waktu yang singkat untuk mengatasi pandemi ini? Kan itu sangat manusiawi sekali kalau saat ini kita merasa overwhelmed. Kita merasa overwhelmed, kita merasa sangat tidak berdaya, dan kebutuhan di sekitar kita itu begitu banyak. Ini seperti benang kusut. Dan kita sendiri punya berbagai kebutuhan yang harus kita penuhi. Nah Bapak Ibu Saudara, perasaan ketidakberdayaan seperti inilah yang juga dialami oleh murid-murid Yesus di dalam bacaan kita hari ini. Catatan Markus menjelaskan bahwa hari itu sudah malam dan tempat di mana mereka berada itu sunyi. Ada ribuan orang yang membutuhkan makanan pada waktu itu. Mereka sendiri butuh makanan. Dan buat mereka nggak bisa melakukan apa-apa dalam situasi seperti ini. Mereka sangat hopeless dan helpless. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kisah ini menyuguhkan kepada kita perspektif bagaimana kita sebagai murid Kristus semestinya menghadapi situasi krisis. Ada 3 hal yang ingin saya bagikan hari ini. Yang pertama, lihatlah situasi krisis sebagai ujian iman kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, mujizat Yesus memberikan makan 5.000 orang, ini adalah satu-satunya mujizat yang dicatat oleh keempat penulis Injil. Nah, namun ini yang menarik. Hanya Yohanes yang mengatakan bahwa Yesus itu mencobai Filipus. Yesus mencobai Filipus. Kata asli yang digunakan di sini adalah peirazo di dalam bahasa Yunani, yang sebetulnya artinya adalah bisa kita terjemahkan menguji. Karena kalau kata mencobai itu seringkali di dalam bahasa Indonesia kita punya asosiasi negatif begitu ya Bapak Ibu Saudara. Tapi di sini dikatakan Yesus itu menguji Filipus. Apa yang diuji Bapak Ibu Saudara sekalian? Filipus dan para murid itu telah menyaksikan Yesus melakukan beberapa mujizat sebelumnya. Di kitab Yohanes sendiri dicatat, perkawinan di Kana, air berubah menjadi anggur terbaik, menyembuhkan anak pegawai istana, menyembuhkan orang lumpuh di kolam Bethesda. Namun, ternyata semua itu tidak membuat mereka berpikir dan mengimani bahwa Yesus bisa menyediakan makan untuk 5.000 orang. Sama sekali tidak. Respons Filipus dengan hitung-hitungan matematisnya menegaskan betapa hopeless dan helplessnya situasi mereka dalam perspektif Filipus. Begitu juga dengan respons Andreas. Sekalipun ia menemukan ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, buat Andreas itu sama sekali tidak bisa mengubah situasi hopeless dan helpless mereka. Krisis yang mereka hadapi ini adalah sebuah ujian iman. Apakah mereka beriman bahwa Tuhan akan dan bisa menyediakan di tengah situasi yang menurut mereka hopeless dan helpless itu? Bapak Ibu Saudara sekalian, ujian yang sama sedang kita hadapi saat ini. Secara hitung-hitungan matematis, kita ini rasanya hopeless sekali. Bagaimana caranya memenuhi 3.000 dokter dalam waktu singkat? Pemerintah juga berhutang sekitar 11 triliun ke rumah sakit, 140 miliar kepada hotel-hotel isolasi mandiri. Utang luar negeri pun terus meningkat.
Ketika sekarang kita dalam situasi PPKM, kita nggak bisa berjualan, nggak bisa bekerja. Minggu depan saya akan makan apa? Bulan depan saya akan makan apa? Gimana dengan anak-anak saya? Gimana kalau saya sakit, orang tua saya sakit, anak-anak sakit? Di dalam kondisi seperti inilah, iman kita dites, diuji. Apakah kita beriman kepada Tuhan? Tuhan seperti apa yang kita imani? Dan ini akan menentukan sikap kita dalam menghadapi sebuah krisis. Di dalam kisah kita hari ini, kita menjumpai di dalam diri Yesus, Tuhan yang peduli dengan kebutuhan dasar manusia, yaitu makanan pokok. Kita juga menjumpai Tuhan yang bisa melakukan hal-hal yang ajaib yang melampaui akal pikiran kita. Kalau kita baca Yohanes 6 lebih lanjut, Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi." Dialah sumber segala yang kita butuhkan. Pak, saya percaya kok Yesus itu roti hidup. Saya percaya Tuhan itu akan menyediakan kebutuhan saya. Tapi bukannya manusiawi ya, kalau saya merasa takut dan khawatir. Betul Bapak Ibu Saudara sekalian, amat sangat manusiawi. Saya pun merasakan hal yang sama. Saya juga merasa takut dan merasa khawatir. Justru disinilah kita diperhadapkan dengan pilihan. Apakah kita mau menyerahkan diri kita kepada ketakutan dan kekhawatiran kita? Atau menyerahkan diri kita kepada Sang Roti hidup di tengah segala ketakutan dan kekhawatiran kita? Apa dampak dari kedua pilihan ini? Kalau kita memilih yang pertama, tentunya hidup kita pasti gak akan pernah tenang. Setiap hari senewan, panik, tidur pun gak nyenyak, makan gak enak, kita gak mengalami sukacita, gak mengalami damai sejahtera. Kesehatan kita pun pasti akan terdampak. Imunitas kita pun akan menurun. Dan pada akhirnya, iman kita kepada Tuhan akan semakin memudar, bahkan padam. Kalau kita memilih yang kedua, hidup kita akan terasa enteng. Setiap kali khawatir, kita berkata kepada diri kita sendiri, Yesus itu Sang Roti hidup. Dia akan mengenyangkanku. Setiap kali kita takut, kita berkata pada diri kita, Yesus itu Sang Sumber kehidupan. Dia akan memelihara aku. Pikiran kita jadi tenang, badan segar, makan enak, tidur pun nyenyak. Dan iman kita pun akan semakin diteguhkan dari hari ke hari. Kita akan berjalan dari iman menuju kepada iman yang lebih hidup dan lebih teguh lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap orang biasanya punya dokter kepercayaannya masing-masing. Apa yang membuat kita percaya pada seorang dokter? Jawabannya cuma satu, pengalaman. Entah itu pengalaman orang lain atau pengalaman kita sendiri berobat ke dokter itu. Berobat ke seorang dokter itu butuh iman. Beriman kalau izin praktiknya bukan abal-abal. Beriman kalau dokter itu betul-betul peduli pada kesembuhan kita. Beriman kalau dokter itu nggak komersil. Dan kita akan semakin percaya pada dokter ini ketika berulang kali terbukti bahwa dokter ini memang bisa dipercaya. Kita bahkan kalau sudah mengalami seperti itu, kita akan rekomendasikan dokter ini kepada orang-orang. Kalau sakit ini berobatnya sama dokter A aja loh, saya sudah mengalami sendiri. Dia terbukti bisa dipercaya. Seperti inilah relasi kita dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Situasi krisis seperti sekarang ini adalah sebuah ujian buat kita. Sejauh mana kita beriman kepada Tuhan. Ujian ini juga adalah sebuah kesempatan untuk kita mengalami Tuhan yang hidup dan yang hadir dengan nyata dalam kehidupan kita. Berani melangkah dengan iman dan alamilah Yesus Sang Roti hidup yang akan memenuhi segala kebutuhan hidup kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, think big dan think small. Kita perlu think big dalam arti begini. Di satu sisi, kita perlu mengimani di dalam situasi krisis seperti ini, Tuhan itu yang memelihara hidup kita. Dan bukan hanya memelihara hidup kita, tapi juga memelihara kehidupan bangsa kita. Memelihara bahkan kehidupan seluruh alam semesta beserta segala isinya. Think big.
The Lord of the Universe itu hidup dan tidak tinggal diam loh. Dia turut campur di dalam setiap gerak-gerik kehidupan setiap ciptaannya. Namun Allah yang Maha Kuasa ini ingin berpartner dengan kita di dalam melakukan pekerjaannya di dunia ini. Kita bukan sekadar ciptaannya. Kita ini disebut rekan sekerja Allah. Kita adalah rekan sekerja Allah di dalam memelihara seluruh ciptaannya. Ini pun kita saksikan di dalam teks kita hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus melakukan mujizatnya. Namun, ia melakukannya dengan sebuah medium, yaitu 5 roti jelai dan 2 ikan yang dimiliki oleh seorang anak. Ada 2 hal menarik yang perlu kita perhatikan di sini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama, pemilik roti itu adalah seorang anak. Anak adalah kelompok manusia yang dipandang sebelah mata pada waktu itu. Tidak dianggap dan seringkali tidak dihargai. Yang kedua, Yohanes menyebut dengan spesifik, roti yang anak ini miliki adalah roti jelai. Bukan roti yang lain, tetapi roti jelai. Roti ini adalah rotinya orang-orang miskin pada waktu itu. Roti kasta terbawah. Ini kalau beras, ini beras yang nggak pulen, nggak wangi. Cuma bisa dimakan aja begitu. Jadi anak kecil ini adalah anak orang miskin. Dan roti yang dia miliki adalah roti kelas paling rendah. Dia punya 5 potong roti ini. Porsi makan normal satu orang pada waktu itu sekitar 3 potong roti, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kalau dia punya 5 roti, itu sebetulnya hanya cukup untuk dirinya sendiri saja. Namun melalui anak miskin dan roti jelai ini, Yesus melakukan mujizatnya. Kira-kira 5.000 laki-laki makan sampai kenyang, bahkan ada sisanya 12 bakul. Ini semua terjadi karena kontribusi si anak miskin dengan 5 roti jelainya dan 2 ikannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kadang-kadang merasa terlalu kecil untuk melakukan sesuatu di tengah dunia dengan segudang kompleksitas masalah dan kebutuhan. Kita memang kecil kok. Kita memang kecil, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita nggak bisa nolong setiap orang. Kita nggak bisa memenuhi setiap kebutuhan yang ada. Karena kita bukan Tuhan. Bagian kita ini memang bagian yang kecil. Karena itu kita perlu think small. Kita nggak punya banyak. Tapi mari persembahkan apa yang kita punya kepada Tuhan. Mari berbagi apa yang kita punya sekecil apapun. Seperti roti jelai itu, roti kasta paling rendah. Mari kita berikan kepada Tuhan, kita berbagi kepada sesama. Think small. Menteri Kesehatan bilang kita kekurangan 3.000 dokter. Overwhelming sekali. Apa yang bisa kita lakukan? Think small. Doakan para tenaga kesehatan. Perhatikan mereka dengan apa yang kita punya. Beberapa waktu yang lalu, puskesmas di dekat rumah saya itu menyebarkan sebuah poster digital bahwa mereka membutuhkan bantuan APD, vitamin, dan lain sebagainya. Lalu saya share itu di grup pemuda kami. Ada seorang pemuda kami yang ingin membantu, ingin berkontribusi apa? 1 dus multivitamin untuk para perawat di sana. Mungkin ada di antara kita berpikir 1 dus apa artinya sih? Tapi itulah, think small dan lakukan sesuatu. Sekarang kita bicara ada PPKM darurat. Banyak orang nggak bisa makan. Tentu kita nggak bisa memberi makan semua orang yang nggak punya uang. Bahkan kita mungkin sendiri bergumul, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi think small dan lakukan sesuatu. Pemuda di gereja kami sudah beberapa kali mengumpulkan dana. Lalu mereka membagikan nasi bungkus keliling kota Bogor, beberapa tim. Membagikan nasi bungkus kepada orang-orang yang tidak bisa makan sehari-hari. Think small, Bapak Ibu Saudara. Just do something dan think small. Kalau kita mungkin biasa anak-anak muda banyak kuota, setiap bulan puluhan giga, mulailah potong itu. Lalu gunakan uangnya sebagian untuk apa? Untuk berbagi dengan orang lain. Jangan pernah berpikir itu terlalu kecil. Think small and do something. Dan biarlah Tuhan yang melipat gandakan itu.
Ada seorang anak kecil yang sedang berada di pinggir pantai dan dia mengambil bintang laut satu, dia lemparkan ke laut. Ambil lagi bintang laut yang lain, dia lemparkan lagi. Begitu terus dia ambil, lemparin. Dia ambil, dia lemparkan. Ada seorang kakek tua melihat anak ini, lalu dia bertanya, "Nah, kamu lagi ngapain?" Terus anak ini bilang, "Kek, aku lagi berusaha menyelamatkan bintang laut ini. Karena sebentar lagi matahari itu akan terik sekali. Kalau mereka dari sini, kasihan mereka semua akan mati." Si kakek ini tertawa. Nah, banyak sekali bintang laut di sini. Yang kamu lakukan itu sia-sia loh. Begitu banyak bintang laut di sini. Apa yang kamu lakukan itu betul-betul sia-sia. Lalu anak ini bilang kepada kakek ini, "Kek, yang saya lakukan itu berdampak pada yang satu ini." Dia lempar. Berdampak pada yang satu ini lagi. Mungkin saya tidak bisa menyelamatkan semua, tapi saya bisa menyelamatkan apa yang saya bisa selamatkan. Think big, think small, and do something. Dan biarlah Tuhan melipat gandakan kontribusi kecil yang kita lakukan ini. Yang ketiga, dalam situasi krisis, kita perlu menjadi alat Tuhan, bukan memperalat Tuhan. Kisah Yesus memberi makan 5.000 orang ini ditutup dengan sebuah adegan yang cukup violent. Orang-orang yang telah kenyang ini hendak membawa Yesus dengan paksa dan menjadikan dia raja. Atau terjemahan harafiahnya, orang-orang ini hendak menangkap Yesus dengan paksa dan menjadikan Yesus raja. Apa sih sebetulnya yang ada di benak orang-orang ini? Dan kenapa juga Yesus malah menyingkir? Bukankah bagus kalau orang-orang ini mengakui bahwa Yesus itu adalah raja? Agustinus, seorang bapak gereja, mengatakan, Yesus ini adalah raja. Dia tidak perlu dijadikan raja, dia sudah raja. Kerajaan Yesus ini sama sekali tidak bergantung pada manusia. Sedangkan orang-orang ini ingin menjadikan Yesus raja, supaya Yesus bisa melakukan apa yang mereka ingin Yesus lakukan. Supaya mereka bisa memperalat Yesus. Supaya mereka bisa mengendalikan Yesus demi kepentingan mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah kadangkala kita pun bersikap seperti ini? Kita mau mengakui Yesus sebagai raja dengan terms and conditions yang kita tentukan sendiri. Kalau Yesus nurut sama saya, melakukan apa yang saya kehendaki, mengabulkan apa yang saya minta, maka saya akan terus mengakui Yesus sebagai raja dalam hidup saya. Lah, kalau kayak begini, sesungguhnya yang raja siapa? Kita ataukah Yesus? Ketika pandemi dan krisis menghantam, banyak rencana kita jadi porak-poranda. Lalu mungkin kita berteriak, "Tuhan, Engkau ini di mana? Kenapa semua rencanaku jadi gagal begini?" Seringkali kita merasa lebih tahu dari Tuhan tentang apa yang mestinya terjadi. Harusnya begini Tuhan, harusnya begitu. Kita lupa kita ini hanyalah butiran debu di lautan semesta ciptaan Allah. Dialah raja atas hidup kita. Kitalah alatnya. Dialah pemilik kehidupan kita. Semua yang kita pikir kita miliki saat ini sesungguhnya adalah titipan dari Tuhan, yang kapanpun dia bisa ambil dari tangan kita. Karena itu, kita sama sekali tidak punya alasan untuk tidak berbagi dengan orang lain di dalam situasi apapun. Apa yang kita punya, ini bukan milik kita. Sebanyak apapun, sesedikit apapun, semuanya milik Tuhan. Bahkan hidup kita ini milik Tuhan seutuh-utuhnya. Dia menderita sengsara, mati disalibkan untuk menebus kita, supaya kita ini hidup bagi Dia, supaya kita jadi alat di tangannya. Dan ketika kita sudah berbagi, kita pun sama sekali tidak bisa menyombongkan diri. Lihat nih, aku sudah berbagi ke sana dan ke sini. Gak bisa. Kita berbagi supaya semua orang pada akhirnya menyadari bahwa kita ini hanyalah ciptaan yang rapuh. Kita hanyalah alat di tangan Tuhan. Kita berbagi supaya semua orang berjumpa dan mengenal Tuhan yang hidup, yang peduli dengan manusia, sekalipun manusia sesungguhnya sama sekali tidak layak untuk dicintai.
Kita ini adalah dinas perhubungannya Tuhan. Salah satu tugas dishub itu adalah memasang penunjuk jalan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Penunjuk jalan, oh ini mau ke Bandung, ini mau ke Jakarta, sehingga orang tidak tersasar. Dan orang tentunya kalau mau ke Bandung, tidak akan diam di satu penunjuk jalan saja. Bukan ini ada penunjuk jalan ke Bandung. Oh oke, kita sudah sampai nih ke Bandung. Dibawa penunjuk jalan ke Bandung. Tentu tidak. Penunjuk jalan itu hanyalah alat yang menunjukkan kepada objek yang sebenarnya. Bandung, kota Bandung, 120 kilo. Tujuannya ke sana. Kita itu seperti penunjuk jalannya Tuhan. Setiap kali kita berbagi, kita sedang memasang sebuah penunjuk jalan. Supaya orang-orang melihat penunjuk jalan itu dan sampai kepada Tuhan yang adalah empunya kehidupan kita. Pandemi ini tampaknya masih sangat panjang. Kalau Tuhan masih izinkan kita untuk menghirup nafas kehidupan, mari gunakan setiap kesempatan yang ada untuk memasang petunjuk-petunjuk jalan. Supaya setiap orang yang melihatnya dapat berjumpa dengan Yesus, Sang Roti kehidupan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan iman pada janji baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Hello, good morning everyone. We are from PK National Plus Rebecca Prabowo Central. Today, I would like to praise the Lord by singing Made by You. Please enjoy. When I look up to the sky, I see the bird fly so high. I lift my hand and let my
Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Sorgawi, Tuhan Allah kami yang hidup, Bapa yang baik, saat ini kami mau berdoa ya Tuhan untuk berbagai pergumulan hidup kami. Pertama-tama kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, dan juga saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh akibat usianya yang sudah lanjut. Kami berdoa untuk Bapak Adi Halim, Oma Haryani, Tante Ratna Niti, Ibu Endang, Pak Baudewin, Ibu Peti, Ibu Hilda, Ibu Paiem, Pak Andreas Kristianto, Pak Sitorus, Opa Elias, Opung Hutagaol, keluarga Pak Hardi, Pak Wawan, keluarga Kak Jos, ibunya Bu Yuyun, Pendeta Nugroho. Kami juga berdoa untuk Ibu Anastasia Hartadi, Pak Tumpa, Bu Manurung, Bu Elsie, Bu Grace, Bu Simarmata, Bu Yesiska, Oma Sarah, Bu Hinggar, Pak Handri Kalalo, dan juga mungkin ada nama-nama yang belum kami sebutkan di sini. Bapak Sorgawi, kiranya Engkau yang menguatkan iman saudara-saudara kami ini dan Engkau yang berkenan menganugerahkan pemulihan kepada mereka ya Bapa. Kau berkati semua obat-obatan, multivitamin, makanan, minuman yang masuk ke dalam tubuh mereka, supaya itu bisa turut memulihkan kondisi kesehatan mereka. Kami juga berdoa untuk kami yang sedang mencari pekerjaan di tengah pandemi. Tuhan anugerahkan kepada kami iman untuk terus berpengharapan di dalam-Mu. Anugerahkan kepada kami ketekunan untuk terus bisa mengupayakan apa yang kami masih bisa upayakan. Dan anugerahkanlah kepada kami juga kesempatan ya Tuhan, sehingga kami bisa mendapat pekerjaan di tengah pandemi ini. Kami juga berdoa untuk kami yang sedang merintis usaha, kami yang usahanya bangkrut. Tuhan kuatkan kami, supaya kami bisa terus beriman kepada Engkau di tengah situasi yang sulit ini. Dan bukakan kepada kami jalan-jalan yang mungkin tidak terpikirkan oleh kami ya Bapa. Tuhan yang kuatkan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga kami, rumah tangga kami. Tuhan yang berkati, Tuhan yang kuatkan di masa pandemi ini. Biar kiranya melalui pandemi ini, kami semakin didekatkan satu sama lain, dan kami semakin belajar mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami dalam berkeluarga, berumah tangga ya Bapak. Bapak Surgawi, kami juga mau mengucap syukur atas HUT BPK Penabur yang ke-71 tahun. Terima kasih Tuhan sudah hadirkan BPK Penabur di tengah-tengah Indonesia. Tuhan sudah pakai untuk menjadi berkat selama 71 tahun di bidang pendidikan. Tuhan yang terus tuntun langkah BPK Penabur ke depannya, supaya BPK Penabur semakin maju, semakin berkembang, semakin bisa melayani banyak orang, dan juga bisa menjadi berkat untuk masyarakat yang lebih luas lagi ya Tuhan. Dan biar kiranya melalui segala sesuatu yang dilakukan oleh BPK Penabur, nama Kristus saja yang dimuliakan. Kami mau menyerahkan juga berbagai pelayanan GKI Bogor Baru selama seminggu ke depan ya Tuhan. Berbagai ibadah, persekutuan, kelompok-kelompok pembinaan, kelompok pemuridan, KTP, KTB. Kami juga berdoa untuk pelayanan tim kesehatan dan tim konseling dan pemerhati. Tuhan yang berkati, supaya semua pelayanan kami ini berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan berkenan memakainya untuk memberkati umat-Mu ya Tuhan. Menguatkan iman jemaat-Mu, dan supaya iman jemaat-Mu bisa terus bertumbuh ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, khususnya dalam menangani pandemi ini ya Tuhan, yang sangat pelik sekali. Tuhan berikan hikmat kepada pemerintah kami untuk bisa mengambil kebijakan publik yang tepat sasaran di tengah situasi yang penuh dengan dilema ya Tuhan. Dan kiranya kami juga sebagai masyarakat bisa saling memperhatikan, saling tolong-menolong satu sama lain ya Tuhan di situasi yang sulit ini, dan mendukung pemerintah kami di dalam setiap upayanya untuk mengendalikan wabah COVID-19 ini ya Bapak. Kami berdoa ya Tuhan, juga mengingat para tenaga kesehatan, Tuhan yang kuatkan mereka, yang setiap hari berada di garis terdepan. Tuhan lindungi mereka dari segala sakit penyakit. Tuhan berikan kekuatan ekstra, biar kiranya mereka boleh terus sehat, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional. Lindungi keluarga mereka ya Bapak, supaya keluarga mereka boleh terus sehat juga. Tuhan yang berkati setiap pengabdian yang mereka berikan kepada negeri ini Tuhan, di situasi krisis ini. Pada akhirnya kami menyerahkan diri kami masing-masing ke dalam tangan-Mu di minggu yang baru ini Tuhan. Kuatkan kami ya Tuhan di setiap kesulitan yang kami sedang hadapi. Jangan biarkan kami juga hanya berfokus kepada diri kami sendiri, tetapi tolong kami supaya kami boleh terus belajar berbagi dengan sesama kami, dan supaya kehidupan kami juga bisa berdampak untuk orang lain sekecil apapun itu Tuhan. Dan sehingga ketika orang melihat kami, orang melihat sungguh Kristus yang hidup dengan nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa Surgawi, kami memohon semua ini hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu
di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita nyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan yang sudah kita persiapkan dengan baik. Firman Tuhan yang mendasari persembahan ini diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29 demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Persembahan dapat diberikan dengan 3 cara. 1, dimasukkan ke dalam amplop dan disampaikan ke bendahara Majelis Jemaat GKI Bogor Baru. 2, ditransfer ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 095 5003 999 atas nama GKI Bogor Baru, atau 3 melalui KRIS. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemur. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Saudara yang dikasihi Tuhan, kini kita akan membawa persembahan yang tadi telah kita kumpulkan ke hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami persembahkan kepadamu, Bapa yang maha baik, untuk kasih dan anugerah-Mu. Umat-Mu telah mengumpulkan persembahannya. Terimalah Bapa yang maha baik, berkati dan kuduskan, agar dapat dipergunakan untuk pelayanan kasih dan keadilan di jemaat-Mu GKI Bogor Baru dan di sekitarnya, dan bagi semua yang membutuhkannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Meskipun pandemi dan krisis masih kita hadapi, jangan sampai hal tersebut menumpulkan kepekaan kita kepada sesama. Kita perlu menumbuhkan terus kesadaran kita untuk berbagi dan berdampak bagi sesama. Mari berani berubah. Mari kita berani berbagi dan berdampak bagi sesama, agar kita selalu senang dalam mewujudkan tugas pengutusannya di dalam dunia. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia,
bagi yang sakit dan tubuhnya lemah, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umatnya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk yang miskin dan lapar berkeluh, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umatnya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan namanya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Hanya